Ini hadis riwayat Imam Muslim. Monggo dicatat. Hadis riwayat Imam Muslim ke 974. Nggih, Pak Sugeng. Nah, niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata. Niki kebiasaan Kanjeng Nabi niki. Ya. Selain kebiasaan Kanjeng Nabi di malam hari. An Aisyata. Dan riwayatakan saking Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, annaha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Kanjeng Nabi, kullama kana lailatuha min Rasulillah, kalau sudah waktunya Kanjeng Nabi menggilir ataupun menginap di rumahnya Sayyidah Aisyah, apa yang dilakukan Nabi? Yakhruju min akhiril lail. Nabi keluar di akhir malam. Jam berapa? Akhir malam jam berapa Bapak-bapak? Jam berapa Pak Sugeng? Akhir malam jam 3. Jam 3 atau setengah 3. Ya, Nabi punya kebiasaan di akhir malam Nabi itu yakhruju, keluar ilal baqi, ke kuburan baqi. Nah, Kanjeng Nabi ini sunnahnya kalau berziarah ngikuti Nabi, ziarah kubur itu menurut riwayat Imam Muslim di akhir malam. Nah, Pak Sugeng, sampean kan pengikut sunnah Nabi. Nggih. Lek mengikut sunnah Nabi berarti lek ziarah kudu ziarah di setiap akhir malam. Kudu dalam arti sunnah. Nah, rupanya panjenengan enggak ada yang ngamalkannya. Nggih, wajah-wajah wis ketok duduk ahli ziarah kubur. Padahal Kanjeng Nabi niki kullama kana lailatuha. Setiap malam waktunya nginep di rumah Aisyah. Kalau akhir malam Kanjeng Nabi ziarah kubur ke makam baqi, berdoa yang sangat banyak di situ. Nabi masuk kuburan dengan membaca, ini malam-malam nih. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Uluk salam, salam sejahtera buat kalian yang ada di rumahnya orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Telah datang kepada kalian apa-apa yang kalian dijanjikan. Ghadan muajjalun. Besok ya kalian akan mendapatkan janji-janji yang Allah janjikan kepada kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan insya Allah kami akan nyusul kalian semuanya. Begitu. Allahumma ufir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah ampunilah dosa-dosa, khilaf-khilaf orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Ya, orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, menurut keterangan Imam Nawawi, sunnahnya ziarah kubur niku dilakukan oleh setiap muslim. Kalau menurut riwayat hadis ini, ziarahnya itu dianjurkan akhir malam jam 3. Nih, rupanya padha ana sing nglakoni. Sunnah yang selalu dilakukan Nabi setiap akhir malam kalau sudah nginep di rumahnya Aisyah. Hadis keberapa? Hadis Sahih Muslim ke 974. Nggih. Tiap malam kata Nabi Pak Sugeng, ziarah kubur, berdoa di kuburan itu. Ya. Kok Pak Sugeng tiba-tiba membid'ahkan orang doa di kuburan gitu. Gak mau coba hadis Sahih Muslim itu ya. Gak mau coba hadis ziarah ke makam niku amalannya Kanjeng Nabi. Nggih.
Saya khawatir panjenengan sudah melupakan makam bapak ibunya. Jangan-jangan sudah hilang, nggak ketemu di mana kuburan bapaknya. Karena nggak mengamalkan sunnah Nabi. Jangan-jangan itu juga begitu. Iya. Iya. Nggak, neneknya kan sudah kan neneknya, buyutnya kan kudu hafal. Nggih. Ini keterangannya Al-Imam Asy-Syaikh At-Thaibi dalam kitab Mishkatul Masabih bahwa Kanjeng Nabi itu memang setiap malam di akhir malam berdoa di kuburan. Di kuburan mana? Di kuburan Baqi'. Di mana Baqi' itu? Baqi' itu adalah di di sebelah kirinya Masjid Nabawi. Ya, sebelah kirinya Masjid Nabawi. Kalau sebelah kanan itu timur, kalau sebelah kiri berarti barat. Ya, sebelah kirinya Masjid Nabawi. Ke arah barat terus kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 700 atau iyalah 700 meter apa 1 kilo ya. Kurang lebih gak sampai. Ya, gak sampai. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Kanjeng Nabi kebiasaannya selain sholat tahajud, kalau akhir malam datang ke pemakaman Baqi' berdoa. Gitu. Terus yang berikutnya sunnah ziarah, ya orang yang datang ke Madinah itu sunnah berziarah ke makam Baqi', berdoa di makam Baqi', berdoa kepada Allah. Ini keterangannya Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Sunnah ziarah hari Jumat kalau datang ke Madinah. Dan itu setelah ziarah ke makam Nabi. Nggih. Di pemakaman Baqi' itu kuburu ajillatis sahaba wat tabi'in. Di pemakaman Baqi' itu adalah pemakamannya para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Waman wat tabi'in dan tabi'in. Waman ba'dahum kanat buqat bunyat alaihim tibab. Dulu di Baqi' itu makam-makamnya sahabat itu dikasih cungkup kibab itu kubah, jamaknya kubah. Tapi setelah pemerintahannya Muhammad bin Saud dibongkar semuanya sampai nama-namanya nggak ada gitu. Dulu zamannya Nabi, zamannya sahabat ada semua. Zaman sahabat ada. Gitu. Karena setelah ikut madhabnya Pak Sugeng itu akhirnya dihapus semua. Ya. Ya, gitu. Itu dulu gitu. Dulu ini dihapusnya itu baru-baru aja. 150 tahun yang lalu kurang lebih atau 175 tahun yang lalu. Itu baru dihabiskan semuanya. Di situ ada makamnya Utsman bin Affan, makamnya Abbas bin Abdul Muttalib, makamnya Hasan bin Ali, makamnya Zainal Abidin, dan sebagian keluarga Nabi dimakamkan dalam satu pemakaman. Seperti kuburannya Sofia, bubliknya bibitnya Kanjeng Nabi, Ibrahim putranya Nabi. Di sampingnya kuburannya Utsman bin Maz'un. Tapi sekarang susah, sudah dibongkar semua oleh pemerintahan Saudi. Dulu ada, ketahuan ada namanya. Dulu di zaman sahabat dan tabi'in masih ada. Gitu. Ya begitulah dunia. Berbeda pemerintahan, berbeda kebijakan. Berbeda paham agama juga pada akhirnya. Nggih. Itu. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi bukan hanya ziarah ke makam Baqi'. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi
bahwa Rasulullah sering berziarah ke makamnya tokoh-tokoh sahabat yang syahid di medan perang. Haul berziarah ke makamnya termasuk Sayyidah Fatimah. Ini keterangannya Bapak Ibu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakti kubur syuhada. Nabi selalu datang ke pemakamannya orang-orang yang mati syahid, berziarah ke tokoh-tokoh yang berjasa kepada agama. Keterangannya di mana Ustaz? Keterangannya di kitabnya Imam Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Terus Imam Waqidi, Imam Waqidi, mohon maaf ini bukan Mukidi loh ya, ini jenengan di pelajaran ini. Imam Waqidi di dalam kitabnya, yaitu di kitab sirahnya beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruhum kulla haulin. Kanjeng Nabi selalu berziarah ke tokoh-tokoh makam, ke makamnya tokoh-tokoh sahabat yang berjasa kepada Islam, kulla haulin, setiap haul. Ya, setiap haul Pak Sugeng, haul itu 1 tahun. Per tahun kunjungan ke makam para syuhada. Siapa yang melakukan? Kanjeng Nabi. Ini riwayat Imam Bukhari, Imam Ibnu Katsir juga menulis, Imam Waqidi juga menulis, hanya Imam Sugeng yang enggak mau. Ya, Imam Sugeng nih ya. Terus yang berikutnya sumakana Abu Bakar yaf'alu dzalika. Lalu di masa Abu Bakar menjadi pemimpin juga begitu. Selalu ada rombongan datang ke pemakamannya orang mati syahid, tokoh-tokoh. Ya. Summa Umar, summa Utsman. Kemudian waktu Sayyidina Utsman jadi presiden juga begitu. Waktunya Sayyidina Utsman jadi presiden juga begitu. Wa kanat Fatimah bintu Rasulillah, dan juga Sayyidah Fatimah putrinya Nabi, taktihim, selalu datang ke tempat pemakamannya orang-orang mati syahid di Uhud, di Badar dan lain-lain. Fatabqi indahum wa tadkulahum, bahkan Sayyidah Fatimah itu nangis, ya. Dan diriwayatkan Sayyidah Fatimah nangis ketika ziarah ke makamnya Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi. Wa kana saat yusallim summa yaqbalu ala ashabihi, lalu menghadap ulul salam dan menghadap ke pemakamannya para sahabat dan berdoa. Subhanallah. Ini Bapak Ibu, panjenengan perlu dibacain hadis ini. Takutnya panjenengan mengira orang ziarah kubur itu bid'ah. Nabi datang tiap malam loh. Hadis saya Muslim mau niku. Setiap akhir malam. Nggih. Kemudian yang berikutnya Imam Ibnu Katsir lho niki. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan cerita ataupun hadis yang mengisahkan bahwa para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidah Fatimah, bahkan Nabi sendiri selalu mendatangi makam-makamnya tokoh-tokoh sahabat Nabi. Tokoh yang berjasa datangi kuburannya, didoain. Kalau ke makam Baqi tiap akhir malam berdoa di situ. Nah, ini jangan-jangan ini kita jarang melakukan atau tidak pernah melakukan ini. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari ini. Kemudian yang berikutnya, diterangkan di sini bahwa karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laitu anni udirtu ma'ashabil jabal. Wa kanat Fatimah bintu Rasulillah ta'tihim bainal yaumain wassalasah.
Bahkan kalau Sayyidah Fatimah ziarah ke Uhud, ke makam-makamnya para syuhada, itu 3 hari 2 hari sekali. Putrinya Nabi niku. Kalau Kanjeng Nabi sendiri tiap malam, nggih, tiap malam Kanjeng Nabi niku, tiap akhir malam. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim ke 900 berapa tadi? 974. Ya. 900 nah niki 974 hadis riwayat Imam Muslim, yakhruju min akhiril lail ilal baqi, datang ke kuburan Baqi berdoa sangat lama di sana, yaitu di akhir malam, setiap akhir malam. Semoga panjenengan diberi kita semuanya diberikan kemudahan berziarah ke makamnya orang-orang yang berjasa kepada agama, ya, berjasa kepada negara, berjasa kepada kita. Yang paling berjasa kepada kita adalah kedua orang tua. Maka apabila kita ini orang tua sudah meninggal, jangan sampai kuburannya gak ketemu. Itu keterlaluan itu. Keterlaluan itu. Sampai kuburan wong tuane gak ngerti di endi. Ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah.